Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol pemerintah. Di tengah kondisi pandemi sekarang ini, harus tetap produktif. Jangan jadikan pandemi sebagai alasan untuk berhenti berkarya ya. Bagi teman-teman pejuang skripsi, mungkin ada yang mengalami kesulitan nih dalam bimbingan skripsi atau keterbatasan ruang karena kondisi yang sekarang ini. Nah, saya mau berbagi info nih tentang skripsi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Di video kali ini, saya akan membahas apa aja sih kesalahan dalam membuat skripsi. Saya merangkumnya menjadi 5 poin pembahasan. Langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, langsung menulis skripsi. Biasanya mahasiswa-mahasiswi akhir yang akan menyusun skripsi, yang dibahas itu judul skripsi. Teman biasanya nanya tuh, judul skripsimu apa? Udah dapat judul belum? Kadang justru diri sendiri yang bertanya, saya mau buat judul apa ya? Judul skripsi saya apa ya? Aduh, apa ya judul skripsi saya? Tidak ada yang salah sih dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kita juga kan memang harus punya judul skripsi. Teman-teman kita ya wajar dong menanyakan judul skripsi kita. Itu bentuk kepedulian mereka ke kita. Atau mereka mungkin akan dapat inspirasi judul dari judul skripsi kita itu. Hanya saja, menurut saya langsung menulis judul skripsi itu kurang efektif ya. Langsung fokus memikirkan judul, menentukan judul, menuliskannya lalu menyerahkannya ke fakultas gitu aja. Jadi, yang pertama yang dilakukan sebelum memulai skripsi itu adalah menentukan ataupun mencari fenomena yang akan kita teliti. Beda ya. Jadi, bukan langsung menjadi sebuah judul, tapi kita tahu dulu nih, apa kira-kira yang mau kita teliti. Coba pikirkan fenomena apa yang ada di sekitar kita, atau yang kita ketahui yang bisa dijadikan sebagai penelitian kita ini. Sesuatu yang dapat kita saksikan, dilihat dengan panca indera, kenyataan, dan fakta. Jadi kita harus cari informasi dulu ya, harus melakukan observasi dulu. Bukan hanya sekedar dengar kata orang atau gosipnya gitu bukan ya. Kita ambil satu contoh deh ya biar lebih mudah dipahami. Misalnya seorang anak cerebral palsy ataupun biasa disebut CP. Sedikit info, cerebral itu otak. Palsi itu kelumpuhan, keterbatasan dalam gerakan, dan ketidakseimbangan tubuh karena gangguan sistem saraf motorik. Untuk ciri-ciri anak CP tadi itu bisa diamati panca indera. Terus kemudian ada surat juga kan secara medis yang menyatakan anak tersebut CP gitu. Jadi kita harus mengamati kasusnya dulu. Nah selanjutnya membaca buku-buku ilmiah. Ada nggak teori tentang CP atau cerebral palsy itu gitu. Kemudian apanya yang mau kita teliti dari anak CP ini? Kalau anaknya tentu sedikit sulit ya, karena kita kan akan mengalami kendala untuk melakukan wawancara terhadap seorang anak CP. Anak tersebut juga akan kesulitan ketika mengisi skala ataupun alat ukur yang akan kita bagikan nanti. Intinya untuk CP-nya udah dapet nih. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang mau kita teliti dari sini? Simple sih ya, anak sudah pasti tidak bisa kita jadikan subjek penelitian kita. Jadi, yang lebih dekat dengan anak itu udah pasti keluarga. Jadi, kita pilih salah satu anggota keluarga untuk kita teliti. Kita pilih misalnya ibunya. Kemudian, apa kira-kira yang mau kita teliti dari ibunya? Misalnya strategi copingnya. Yeay, akhirnya kita menemukan satu judul. Studi deskriptif strategi coping ibu yang memiliki anak cerebral palsy. Yang kedua, tidak menguasai ataupun tidak memahami fenomena yang terjadi. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kita harus mengikuti perkembangan seputar fenomena yang mau kita teliti. Perkembangan apa yang terjadi? Konflik apa yang terjadi? Karena semakin jelas fenomenanya, maka penelitiannya juga akan semakin terarah.
Misalnya tadi kasus anak cerebral palsy. Kemudian yang mau kita teliti adalah strategi coping yang dilakukan ibu dalam mengasuh dan menerima anak dengan kondisi CP ataupun cerebral palsy gitu. Jadi tujuan penelitian kita itu jelas, yaitu mendeskripsikan strategi coping sang ibu. Jangan lupa untuk teori perlu kita cari di buku-buku ilmiah ya. Nah, jika teori sudah ada, fenomena ada, sudah mantap tuh dalam menyelesaikan skripsi. Yang ketiga, tidak mengetahui pedoman penulisan skripsi. Aduh, wajib tahu ya untuk poin ini. Kalian harus cari tahu. Karena ada aturan dalam menyusun karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi. Bagaimana membuat cover skripsi, susunan penulisan bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Termasuk juga ukuran kertas, jenis huruf, ukuran huruf, jarak baris, penomoran, kutipan, dan masih banyak lagi. Biasanya untuk pedoman penulisan skripsi bisa kalian peroleh dari fakultas masing-masing atau dari skripsi-skripsi sebelumnya. Meskipun ada banyak, tapi ini tidak sulit ya. Yang penting kita mengetahui sistematika penulisannya, itu aja intinya. Yang keempat, tidak membangun hubungan baik dengan dosen pembimbing. Menurut saya, dosen pembimbing itu selain menjadi seorang mentor, dosen pembimbing adalah rekan kerja kita. Rekan kerja bukan berarti kita boleh semena-mena gitu ya. Harus tetap ada etika. Sopan santun terhadap doping itu wajib ya, tapi jangan sampai menjadi takut. Karena menurut saya itu rugi banget ya kalau misalnya kita takut ataupun terlalu sungkan kepada dosen pembimbing. Akhirnya kita terbatas untuk menyampaikan ide-ide, membahas tentang skripsi, dan menyampaikan kendala yang kita alami gitu. Dosen pembimbing itu kan rekan kerja sekaligus mentor kita. Usahakan kita nyaman dengan dosen supaya kita mudah dalam melakukan proses bimbingan. Yang kelima, yang terakhir ya, mengerjakan skripsi sesuai mood. Kelihatannya sih sepele, tapi dampaknya besar banget ke waktu pengerjaan skripsi kita. Kadang kita membenarkan id ataupun keinginan kita dan mencari bukti pendukung untuk menunda pengerjaan skripsi. Mungkin alasannya belum muncul ide. Kalau ide yang ditunggu, gimana kalau idenya itu muncul tahun depan? Di video kali ini, kita akan menunda skripsi selama setahun. Saya bagikan ke teman-teman sekalian. Ide itu tidak ditunggu, tapi ditemukan. Semoga info yang saya bagikan kita ini bisa bermanfaat dalam proses penyusunan skripsinya ya. Kadang sih rasa malas yang membuat kita tidak menemukan ide. Untuk teman-teman yang ingin sharing, sewaktu kita memberikan kritik dan saran, membuat 1000 alasan untuk tidak punya ide ataupun inspirasi. Nah, ketika kita mempunyai niat, otak mencari 1000 ide dalam mengerjakan skripsi.